Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau umur 10 tahun mendapatkan magam yang sangat tinggi. Magam kewalian yang sangat tinggi beliau dapatkan di umur 10 tahun. Apa itu? Beliau melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Mungkin antum ingat ya, beberapa bulan yang lalu ada salah satu video dari Habib Umar Al-Hafiz yang viral ya, terkait ketika beliau berada di sebuah majelis ya di Masjid Istiqlal kalau tidak salah. Kemudian di situ terlihat mata beliau melotot ya, mengarah ke salah satu arah. Dan ini juga pernah sebenarnya terjadi di video beliau yang lama, sudah bertahun-tahun ya. Sama ya reaksi beliau ketika di dalam sebuah majelis mata beliau melotot. Kemudian di video tersebut dinarasikan atau diberikan judul bahwa Habib Umar Al-Hafiz melihat kehadiran Rasulullah SAW. Kemudian ada bantahan dari salah seorang Habib di situ bahwa Habib Umar tidak pernah mengklaim dirinya atau mengaku bahwa dirinya bisa melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga. Bahkan itu Habib tersebut mengatakan ini fitnah terhadap Habib Umar. Akan tetapi muncul juga video dari seorang Habib juga yang membenarkan bahwa Habib Umar sering didatangi oleh Rasulullah SAW, bahkan diberikan ajaran tertentu, diajarkan sholawat-sholawat tertentu. Ya, silahkan antum masuk di channel Our Life Muslim Channel, sudah dibahas di situ. Kemudian di channel Bang Dodi Sefriadi, saya tidak akan tampilkan di sini. Nah, berarti teman-teman memang keyakinan seperti itu sudah melekat pada diri Habib-Habib ini, bahwa Nabi Muhammad SAW meskipun telah meninggal dunia bisa dilihat dalam keadaan terjaga. Artinya mereka secara tidak langsung mengatakan Rasulullah itu bisa keluar dari kuburannya kemudian menemui manusia yang masih hidup. Nah, terkait dengan video tersebut, ada satu video ini teman-teman, dan ini menjadi bukti bahwa memang di kalangan para Habib ini meyakini bahwa Rasulullah SAW bisa dilihat dalam keadaan terjaga. Satu video dari Habib Bahar bin Smith yang hanya beberapa waktu lalu ketika acara Maulid ya, di tahun 2023 ini ya, video terbaru. Di situ jelas beliau menyebutkan ada seorang anak kecil yang berumur 10 tahun, namun karena kecerdasannya ya, keilmuannya sudah bisa menghafal beberapa kitab, bahkan katanya Allah memberikan kelebihan kepadanya, yaitu bisa melihat dan bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Ya, fix ini ya, berarti ini bukan fitnah. Nah, ini yang akan kita hadirkan videonya dan sekaligus kita akan bantah. Teman-teman saksikan sampai full ya. Ini dia video dari Habib Bahar bin Smith. Makanya tidak heran Hadramut melahirkan para ulama, para fuqaha. Di Hadramut, anak-anak umur 7 tahun, mereka telah hatam berkali-kali kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam, contoh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, umur 3 tahun, beliau terkena penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta. Tetapi di umur 6 tahun, beliau hafal Al-Quran. Di umur 9 tahun, beliau hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Di umur 10 tahun, beliau hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Miyarul Ilim, Bidayatul Hidayah, dan lain-lainnya. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau umur 10 tahun mendapatkan magam yang sangat tinggi. Magam kewalian yang sangat tinggi beliau dapatkan di umur 10 tahun. Apa itu? Ra'an Nabi SAW yaqdatan. Beliau melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Kenapa? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibu beliau, yaitu Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Fix ya, berarti teman-teman ini bukan fitnah ketika kita mengatakan bahwa di antara para Habib-Habib ini mengaku dirinya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Ya, sama halnya dengan video yang telah lalu, video Habib Umar itu bukan fitnah ya, real, ada buktinya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib Bahar bin Smith ini, anak kecil saja mereka klaim ya umur 10 tahun bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Ya, kalau muridnya saja ya yang umur 10 tahun mereka klaim bisa bertemu dengan Rasulullah, apalagi guru-guru mereka, syekh-syekh mereka yang ada di Hadramut sana, tentu lebih mereka yakini bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Berarti ini fix teman-teman, bukan fitnah. Ini video terbaru loh dari Habib
Bahar bin Smith beberapa minggu yang lalu saja ini ketika ada acara maulid, dan ini jelas apa yang antum dengar dari lisan beliau. Nah, yang ingin kita bantah adalah ini sangat berbahaya kalau terus-terusan diyakini bahwa Rasulullah SAW bisa dilihat dalam keadaan terjaga. Padahal jelas Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Yang pertama teman-teman, sebagai bantahannya adalah Rasulullah SAW telah meninggal dunia, dan orang yang meninggal dunia tidak akan bisa keluar dari kuburannya, ya, sebelum nanti setelah hari kiamat, yaitu hari berbangkit, ya. Rasulullah bersabda, ini Rasulullah bersabda, ya, dan ini dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, aku yang akan menjadi penghulu anak Adam nanti, dan akulah yang akan pertama kali dibangkitkan dari kuburan, kata Rasulullah. Perhatikan, Rasulullah bersabda, akulah yang akan menjadi penghulu anak Adam, kemudian akulah yang akan pertama kali dibangkitkan dari kuburan, dan akulah yang pertama kali memberikan syafaat, dan akulah yang pertama kali diterima syafaatku dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Coba antum perhatikan dalil ini. Ini sahih teman-teman, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, ya. Rasulullah sendiri bersabda, ya, aku yang akan menjadi penghulu anak Adam nanti, ya, di hari kiamat, kemudian aku yang pertama kali dibangkitkan dari kuburan. Kata-kata pertama kali dibangkitkan dari kuburan itu menunjukkan bahwa Rasulullah saat ini masih berada di dalam kuburannya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau, ya. Kemudian teman-teman, Rasulullah juga belum pernah diriwayatkan, ya, menemui para sahabatnya, istrinya, anaknya Fatimah yang begitu beliau cintai setelah beliau meninggal dunia. Satu pun tidak ada riwayat, teman-teman, ya. Nah, kalau Rasulullah bisa keluar dari kuburannya, tentu para sahabat Nabi tidak akan sesedih itu. Contohnya Umar bin Khattab, ya, mengatakan ketika mendengar informasi Rasulullah meninggal dunia, kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, maka aku akan penggal lehernya. Ya, saking tidak percayanya, saking merasa Umar bin Khattab tidak mungkin Nabi Muhammad meninggal dunia, maka di situ dibantah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika khutbahnya mengatakan, ketahuilah bahwa siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah meninggal dunia, dan siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah bahwa Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka seketika itu Umar bin Khattab tersadar, teman-teman, bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa juga yang bernyawa, ya, yang akan menemui ajalnya juga. Karena Allah Azza wa Jalla juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, ya, setiap makhluk Allah Azza wa Jalla, apapun itu makhluk yang diberikan nyawa, pasti akan merasakan kematian. Nah, kalau Rasulullah bisa menemui seorang setelah meninggalnya, maka tentu yang pertama kali yang berhak untuk ditemui adalah para sahabatnya, istrinya, kemudian anaknya. Bahkan Fatimah itu sangat bersedih, sangat terpukul ketika Rasulullah meninggal dunia, bahkan sakit-sakitan. Dan diriwayatkan kalau tidak salah 6 bulan atau 8 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, maka Fatimah pun meninggal dunia. Kemudian ada dalil yang telak juga, teman-teman, sebagai bantahan orang-orang yang sering mengaku bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menangis, ya. Kemudian ditemui oleh Rasulullah, ditanyakan oleh Rasulullah, wahai Jabir, apa yang membuatmu menangis dan bersedih? Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, bagaimana aku tidak bersedih, wahai Rasulullah? Ayahku telah meninggal dunia, mati dalam keadaan syahid. Maka Rasulullah menenangkannya, kemudian mengatakan, maukah aku beritahukan bagaimana kondisi ayahmu di dalam kubur? Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, silakan Rasulullah, saya akan senang sekali ketika engkau mengabarkan tentang bagaimana kondisi ayahku di dalam kubur. Maka Rasulullah mengatakan, ayahmu dihidupkan kembali di dalam kubur, kemudian dia berhadap-hadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan kepada ayahmu, apa yang menjadi permintaanmu sekarang? Maka ayahmu mengatakan, kembalikanlah aku ke dunia lagi, wahai Allah, untuk membela agamamu. Kemudian aku terbunuh lagi, mati syahid di jalan agamamu, membela agamamu. Kemudian di penghujung Allah mengatakan, ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian telah meninggal dunia, dan kami tidak pernah mengizinkan mereka untuk keluar lagi di dunia ini.
Ini menjadi dalil teman-teman bahwa permintaan orang-orang yang mati syahid itu ingin dikembalikan lagi ke alam dunia untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Dan juga ada sebuah ayat dari surah Ali Imran yang dijadikan dalil, sering sekali dijadikan dalil sebagian para pengikut Habib-Habib ini, yang menjadi klaim mereka bahwa wali-wali mereka sebenarnya hidup di dalam kuburan. Kemudian itu yang menjadikan mereka dalil bahwa Habib-Habib mereka bisa keluar dari kuburan, apalagi Rasulullah. Tentu mereka lebih meyakini lagi bisa keluar dari kuburan, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah kalian mengatakan mereka itu mati, karena sungguhnya mereka itu hidup dalam kuburannya, dan Allah Azza wa Jalla memberikan makanan kepada mereka di dalam kuburannya. Ini yang mereka sering menjadikan dalil bahwa Rasulullah ya bisa keluar dari kuburannya. Bahkan bukan hanya Rasulullah yang mereka yakini dengan ayat ini bisa keluar dari kuburannya atau dihidupkan kembali, tapi justru wali-wali mereka juga, Habib-Habib mereka yang mereka klaim sebagai orang yang soleh, bisa keluar dari kuburannya. Padahal teman-teman, ayat tersebut berbicara tentang orang yang mati syahid, mati berperang membela agama Allah Azza wa Jalla. Maka tafsiran dari ayat tersebut adalah ruh-ruh orang-orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, membela agama Allah Azza wa Jalla, berada di dalam perut burung yang berwarna hijau. Kemudian roh-roh tersebut teman-teman bertebaran dan berkeliaran di sekitaran surga. Maka Allah Azza wa Jalla mendatangi roh-roh tersebut, mengatakan, apa yang engkau minta sekarang ini? Sampai 3 kali Allah mengulangi perkataan tersebut. Kemudian roh-roh tersebut mengatakan, kalau memang kami diizinkan untuk meminta, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, untuk membela kembali agamamu, ya, berperang membela agamamu, kemudian kami mati syahid. Kenapa roh tersebut ingin kembali di dunia untuk membela agama Allah Azza wa Jalla? Karena mereka mengetahui ternyata balasan orang-orang yang berperang membela agama Allah Azza wa Jalla begitu nikmat. Dan itulah tafsirannya salah satu dari ayat tersebut, yaitu ketika Rasulullah menjelaskan bagaimana kondisi ayah dari Jabir bin Abdullah yang berada dalam kuburannya, dihidupkan, kemudian diberikan rezeki, kemudian diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Namun bicaranya wallahualam seperti apa tidak ada tafsirannya. Yang jelas kita imani karena itu hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi ayat tersebut sering disalah artikan teman-teman. Ayat tersebut mereka jadikan sebagai dalil Habib-Habib mereka yang telah meninggal dunia atau wali-wali mereka yang telah meninggal dunia bisa keluar dari kuburannya, memberikan bantuan bagi orang-orang yang masih hidup. Nah, kalau ayat tersebut dijadikan untuk pembenaran wali-wali mereka bisa dihidupkan kembali, apalagi Rasulullah, maka lebih yakin lagi mereka bahwa Rasulullah itu bisa menemui manusia di zaman sekarang ini yang masih hidup. Maka jelas teman-teman, mereka menggunakan firman Allah Azza wa Jalla ini bukan pada tempatnya. Jadi ayat tersebut yang mengatakan, janganlah kalian mengatakan bahwa mereka itu mati, karena sungguhnya mereka itu hidup dan diberikan rezeki di dalam kubur oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tafsiran ayat tersebut berkaitan dengan orang yang gugur di jalan Allah atau mati syahid berperang membela agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang telak lagi teman-teman untuk membantah orang-orang yang sering mengaku dirinya didatangi oleh Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, yaitu sebuah hadis. Nanti ketika manusia ingin menuju ke telaga Rasulullah, teman-teman, ketika sudah sampai mendekat di telaga Rasulullah, ternyata Allah Azza wa Jalla mengusirnya. Ya, mengusirnya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, kenapa mereka diusir? Kenapa mereka dihalau? Sungguhnya mereka itu adalah umatku. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Perhatikan ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Muhammad ketika melihat umatnya diusir, ketika sudah mendekat di telaganya, Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ini artinya Rasulullah tidak mengetahui apapun teman-teman setelah beliau meninggal dunia, ya. Lalu bagaimana mungkin Rasulullah dikatakan menemui salah seorang si fulan dan si fulan atau Habib ini, Syekh ini dalam kondisi terjaga,
maka ini adalah sebuah kedustaan dan kebohongan, teman-teman. Adapun mereka menggunakan dalil itu, teman-teman, salah penempatan, ya. Maka jelas, teman-teman, Rasulullah itu tetap berada di dalam kuburannya dan ruhnya mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Entah bagaimana caranya, kita tidak tahu hakikatnya, teman-teman. Dan jelas Allah mengatakan, kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah setelah meninggal dunia tidak tahu apa-apa lagi, teman-teman, ya. Sudah terputus, ya. Sudah terputus beliau mengetahui sesuatu di alam dunia ini. Maka ini jelas bantahan bagi orang-orang yang sering mengaku bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Kalau bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan mimpi bisa jadi, akan tetapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, orang yang bermimpi tersebut harus benar-benar jujur, ya, tidak berdusta. Memang benar-benar dia bermimpi bertemu dengan Rasul di dalam mimpi. Kemudian ditanyakan juga, ya, bagaimana ciri-ciri Rasulullah yang kamu temui di dalam mimpimu. Kalau ternyata berbeda dengan fisik Rasulullah yang telah disebutkan di dalam hadis, maka itu bukan Rasulullah, melainkan syaitan. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa syaitan tidak bisa menyerupaiku di dalam mimpi? Betul, syaitan memang tidak bisa menyerupai Rasulullah di dalam mimpi. Akan tetapi, syaitan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad di dalam mimpi. Fix, teman-teman, berarti ini memang benar, ya. Anggapan di kalangan mereka ada keyakinan bahwa Rasulullah SAW bisa ditemui dalam kondisi terjaga. Lah, anak kecil saja mereka yakin bisa bertemu dengan Rasulullah, apalagi di kalangan habib-habib mereka, wali-wali mereka. Maka tentu mereka lebih meyakini lagi bahwa wali-wali mereka, syekh-syekh mereka bisa bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Barakallahu fikum. Semoga ini menjadi nasihat bagi kita semua dan pencerahan. Semoga ada manfaatnya, teman-teman. Dan di ujung video kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, mereka adalah saudara muslim kita. Para habib-habib ini, terserah mau habib palsu, mau habib asli, bagi saya pribadi tidak penting. Yang penting adalah ajarannya. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menuntun kita semua, wabil khusus menuntun para habib-habib ini yang sering menyampaikan dongeng. Semoga Allah Azza wa Jalla luruskan dakwah mereka, kemudian menularkan kepada umat dakwah atau ceramah yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.